Kita lanjut bahas PTTH Terapi episode 685. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran yang cukup sengit pun telah dimulai. Pada saat ini, 4 dewa setengah jahat. Mereka telah mengeluarkan banyak hantu yang menyerbu kelompok dari Leng Luochen dan juga yang lainnya. Pada akhirnya, mereka pun bertahan dari serangan-serangan ini. Dan kemudian, pandangan mata dari Leng Luochen melihat pada Xiaoyan dan juga Raja pertama Qing Chang yang hingga detik ini masih terdiam serta tidak melakukan perlawanan. Leng Luochen kemudian mengatakan, sepertinya ada yang salah dengan Raja pertama Qing Chang. Kenapa dia hanya diam saja? Sementara Xiaoyan meskipun tidak melakukan pertarungan secara fisik, tapi dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memusnahkan banyak hantu yang menyerbu dirinya. Tiba-tiba saja Raja pertama Qing Chang yang selalu diam, dia pun sedikit tersenyum sambil mengatakan, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya dewa jahat peringkat keempat. Tubuhmu yang datang ke tempat ini hanyalah tubuh energi. Padahal aku sudah mempersiapkan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang sepertimu. Mengetahui bahwa Qing Chang telah mengetahui identitas aslinya yang hanya berupa tubuh energi, hal seperti ini membuat dewa jahat peringkat keempat yang bernama Mimpi Buruk Jiwa tiba-tiba saja berkata, Qing Chang, keluhan di antara kita akan terselesaikan cepat atau lambat. Tapi ketika kita bertemu di masa depan, maka kelompok kita lah yang akan menang. Setelah mengatakan hal seperti itu, tubuh dari dewa jahat peringkat keempat langsung mengeluarkan energi hitam yang telah membungkus dirinya sendiri dan juga dewa jahat peringkat kelima, yaitu Raja Iblis Suci. Mereka berdua sebenarnya hendak melarikan diri dari dalam tempat ini. Mengetahui hal seperti itu membuat Qing Chang tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya kalian ingin pergi kemana? Rasakanlah seni abadi teratas, lonceng pemusnahan besar. Baru saja Raja pertama Qing Chang mengatakan hal seperti itu, lonceng raksasa kini telah muncul di langit dan kemudian hal itu pun bergetar dengan suara kuno yang menyebar di seluruh tempat ini. Bahkan tekanan yang ditimbulkan oleh suara kuno lonceng tersebut memberikan rasa ketakutan luar biasa dari dewa jahat peringkat keempat dan juga peringkat kelima ini. Fluktuasi energi hitam kembali diluncurkan dan itu menahan gelombang suara yang ditimbulkan oleh lonceng. Lalu tubuh energi dari dewa jahat peringkat keempat benar-benar membawa pergi Raja Iblis Suci yang berada di peringkat kelima dari dalam tempat ini. Sementara banyak hantu yang tadi telah memberikan serangan, kali ini telah musnah total. Gelombang suara itu langsung menyerbu pada 4 dewa setengah jahat yang merupakan sosok berjubah hitam. Mereka yang terhantam kekuatan dari lonceng, satunya terjatuh dan kemudian 3 telah terluka parah. Dari dalam portal dimensi, tiba-tiba saja terdengar suara. Memang sesuai harapan dari seorang wakil pemimpin istana 1000 besar. Namun tugasku sudah selesai, yaitu untuk menjemput Raja Iblis Suci. Sampai jumpa lagi, dan pada saat kita bertemu, aku ingin tahu apakah kau masih bisa melindungi wilayah ini. Setelah suara itu bergema di dalam tempat ini, portal dimensi pun meledak dan kemudian menghilang dalam seketika. 2 dewa jahat peringkat keempat dan juga peringkat kelima telah benar-benar berhasil meloloskan diri. Melihat hal seperti itu hanya membuat Qing Chang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Detik berikutnya, dia pun mengatakan pada para raja iblis yang tersisa di dalam tempat ini, selanjutnya bawa setengah dewa jahat itu ke dalam penjara dari istana 1000 besar kita untuk dilakukan pemeriksaan. Dan semua orang harus membuat perjanjian darah jiwa untuk berjaga-jaga apabila muncul pengkhianat lain dan juga penyusup di dalam istana 1000 besar ini. Mendengarkan hal seperti itu membuat orang-orang seperti Raja Petarung, Xiaoyan dan juga yang lainnya cukup terkejut. Apa? Membuat perjanjian darah jiwa? Xiaoyan tiba-tiba saja berkata pada Raja pertama Qing Chang, sepertinya aku tidak perlu mengikuti perjanjian darah jiwa ini. Aku adalah orang yang selama ini tidak pernah terikat oleh apapun. Raja pertama Qing Chang
Ini adalah token perintah eksekusi iblis milikku. Dan aku Soyen untuk saat ini dan juga seterusnya tidak ada hubungannya lagi dengan istana 1000 besar. Soyen pun melemparkan token perintah eksekusi iblisnya kepada raja pertama King Chang. Dan dia tidak ingin lagi memiliki hubungan dengan istana 1000 besar ini. Sebagai keturunan dari klan Xiao, Soyen benar-benar kecewa karena tempat peristirahatan dan juga persembunyian dari para senior serta leluhurnya telah berhasil dimata-matai oleh ras jahat asing. Apabila hal seperti ini sampai diketahui oleh Raja Suci, yaitu Dewa Kuno Tose, dan juga Raja Naga Emas, mungkin mereka berdua akan sangat marah. Raja pertama King Chang cukup terkejut ketika melihat Soyen mengundurkan diri sebagai Raja Iblis dan dia memutuskan hubungan dengan istana 1000 besar. Namun Raja pertama King Chang tidak mampu mencegah apa yang dilakukan oleh Soyen. Pertemuan ini memang telah menjadi kesalahan dari istana 1000 besar. Meskipun selama ini Raja pertama King Chang telah mengetahui adanya beberapa berita bahwa di dalam istana 1000 besar ada penyusup, namun tidak menyangka bahwa tujuan dari penyusup itu sebenarnya adalah untuk mencari tahu letak persembunyian dari klan Xiao. Di masa lalu, pada Perang Dunia Pertama, klan Xiao merupakan pahlawan terbesar dan mereka kemudian menghilang begitu saja untuk menyembunyikan diri. Namun kali ini jejaknya telah terungkap. Tubuh dari Soyen berbalik dengan penuh kekecewaan yang luar biasa. Sementara Raja pertama King Chang hanya bisa mengatakan, Soyen, aku tidak bisa mencegahmu untuk pergi. Namun jika kau membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pesan pada diriku. Kali ini atas kelalaian dari istana 1000 besar kita, maka kita akan bertarung di garis depan untuk dirimu. Soyen tidak menjawab perkataan dari Raja pertama King Chang dan kemudian dia menghilang dalam seketika. Setelah Soyen pergi, pada akhirnya pemimpin domain pedang juga mengatakan, Raja pertama King Chang, aku selama ini telah bertempur di dalam domain pedang selama bertahun-tahun dan sekarang mungkin sudah saatnya bagi diriku untuk pensiun dan hidup tenang di dalam pegunungan dan hutan. Raja petarung juga mengatakan, Raja pertama King Chang, aku juga sudah lelah mengepalkan tinju selama ini dan mungkin sekarang aku ingin hidup dengan tenang. Setelah mengatakan hal seperti itu, mereka berdua menghilang dalam seketika dan kemudian hal itu pun disusul oleh para Raja Iblis yang lainnya. Menyaksikan hal seperti ini, Raja pertama King Chang benar-benar tidak berdaya dan hanya tersisa Leng Luo Chen serta Tetua Gukun. Karena beberapa alasan khusus, mereka terpaksa harus tinggal di dalam istana 1000 besar. Tapi mereka menyadari bahwa saat ini 6 Raja Iblis yang luar biasa telah mengundurkan diri. Tetua Gukun hanya bisa berkata, saat ini istana 1000 besar akan benar-benar mengalami perubahan yang besar. Di dalam kemudian Soyen telah masuk ke dalam istana dan kemudian dia melihat Yun Yun lalu berjalan mendekatinya. Kali ini Yun Yun buru-buru mendekat pada Soyen dan dia telah menemukan raut wajah Soyen yang tampaknya terlihat sangat emosi. Hal itu membuat Yun Yun kemudian bertanya, Soyen, apakah kau baik-baik saja? Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Pertemuannya sudah selesai. Mari kita kembali menuju wilayah api yang tidak berujung sesegera mungkin. Yun Yun hanya bisa berkata, baiklah, mari kita pergi. Detik berikutnya mereka menuju portal dimensi untuk kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Di dalam portal dimensi tersebut, Yun Yun memberanikan diri untuk langsung bertanya, Soyen, sepertinya ada sesuatu yang kau sembunyikan dari diriku. Katakan saja, tidak perlu bermain rahasia seperti ini di antara kita berdua. Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun membuat Soyen menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia mengatakan, di benua Dogi kita, klan Xiao termasuk para leluhur dari 8 klan kuno, mereka menghilang karena mereka semuanya telah pergi ke dunia yang baru yang bernama benua Dodi. Di antara 8 klan kuno itu, leluhurku yang berasal dari klan Xiao adalah yang paling menonjol. Selama Perang Dunia Pertama, banyak leluhur klan Xiao telah berdiri di garis depan untuk melindungi dunia 1000 besar ini. Tapi pada akhirnya ada seorang pengkhianat di dalamnya, dan itu harus membuat orang-orang dari klan Xiao menyembunyikan diri dari dunia.
dan menemukan leluhur dari klan Xiao milikku adalah misi tertinggi bagi keturunan klan Xiao sepertiku. Namun di dalam pertemuan tadi, ternyata ada salah satu dewa jahat. Dia adalah dewa jahat peringkat kelima yang bernama Raja Iblis Suci, telah menyamar menjadi seorang penyusup, dan kemudian dia pun berhasil mengetahui informasi tentang tempat persembunyian leluhur klan Xiaoku. Sekarang dewa jahat itu telah kembali ke ras jahat asing mereka dengan selamat. Begitu pasukan mereka berkumpul, maka tempat persembunyian dari leluhur klan Xiao milikku akan terancam. Orang dari istana 1000 besar itu benar-benar ceroboh. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan penjelasan dari seorang Xiaoyan. Dan detik berikutnya, Yun Yun pun berkata, "Xiaoyan, apakah sebenarnya leluhurmu berada di dunia bawah kegelapan?" Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Yun Yun pada saat ini segera berkata, "Aku pernah bertanya pada guruku, yaitu Hua King Dunia bawah kegelapan merupakan tempat yang paling misterius. Bahkan ras jahat asing tidak akan pernah bisa memata-matai tentang tempat itu. Dan banyak kekuatan besar dari dunia ini juga bungkam mengenai informasi-informasi yang berada di dalam dunia bawah kegelapan. Jadi kau tidak perlu khawatir. Mungkin para leluhurmu masih akan baik-baik saja. Karena kau sudah tahu di manakah para leluhur klan Xiaomu tertidur, maka kau bisa pergi untuk menyelamatkan mereka bersama-sama. Dan aku akan selalu berada di sampingmu untuk menemani." Xiaoyan pun tersenyum dan kemudian dia berkata, "Baiklah Yun Yun, terima kasih banyak." Yun Yun pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian mereka berdua bergandengan tangan melesat dengan sangat cepat di dalam lorong dimensi ini untuk menuju wilayah api yang tidak berujung. Kita berpindah pada wilayah api yang tidak berujung, tepatnya pada istana besar yang berada di dalam tempat itu. Kali ini seorang wanita cantik telah duduk dengan santai dan kemudian memandangi gulungan-gulungan rahasia yang berjajar di hadapannya satu persatu. Tidak lain, wanita cantik ini adalah Sun Er. Semenjak dia tiba di tempat ini, segala urusan dari wilayah api yang tidak berujung telah diserahkan kepada dirinya. Sementara Cailin dan juga Mu Yingying telah pergi untuk melakukan retreat. Tiba-tiba saja pintu dari istana kali terbuka dan seseorang telah masuk dengan cara yang cukup tergesa-gesa. Itu adalah Yanji, kakak dari Mu Yingying. Dan kemudian Yanji pun berkata, "Nyonya Sun Er, Senior Feng Wan dia telah kembali. Namun ada kabar buruk yang dia bawa, dan sebenarnya Senior Hun Tianhao, dia telah tewas." Sun Er menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Apa? Hun Tianhao benar-benar tewas?" Sun Er merasa klan Hun yang berada di dalam benua Doki sangat berbeda dengan klan Hun yang berada di benua Dodi ini. Dan selama ini Hun Tianhao telah banyak memberikan bantuan demi berkembangnya wilayah api yang tidak berujung. Dan dia adalah mata-mata khusus yang luar biasa. Meskipun Xiaoyan tidak menyebutkan tentang Hun Tianhao kepada Sun Er dan juga Mu Yingying, namun keduanya sebagai pemilik dari api suci samar-samar memiliki insting bahwa Hun Tianhao sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Di dalam kemudian wanita parubaya telah masuk ke dalam tempat ini, yang tidak lain itu adalah Feng Wan Raut wajah dari Feng Wan dipenuhi kesedihan dan kemudian dia pun memberikan hormat pada Sun Er sambil mengatakan, "Salam hormat Ratu." Sun Er pun melihat pada Feng Wan ini dan kemudian dia bertanya, "Senior, sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Hun Tianhao?" Feng Wan pun raut wajahnya nampak cukup rumit. Dia memiliki penyesalan di dalam hatinya dan kemudian segera berkata pada Sun Er, "Hun Tianhao, demi melindungi diriku dan membawa kembali informasi penting tentang ras naga, dia telah terjatuh ke dalam badai luar angkasa. Pada saat itu kita telah mendapatkan informasi akurat tentang pintu masuk ke dalam ras naga. Dan pada saat kita kembali di dalam lorong dimensi, kita berdua telah bertemu dengan badai luar angkasa yang sangat menakutkan. Dan itu memiliki energi penghancur yang luar biasa. Di saat yang paling kritis, Hun Tianhao telah mengorbankan dirinya dan kemudian mengirimkanku kembali
dengan selamat. Mendengarkan penjelasan dari Feng Wan-er membuat Sun-er menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Baiklah senior, silakan Anda kembali untuk beristirahat. Mengenai klan naga, mungkin kita akan bicarakannya setelah Xiaoyan kembali ke dalam tempat ini. Adapun untuk senior Hun Tianhao, kita harus membuatkan monumen abadi di dalam pemakaman wilayah api yang tidak berujung sebagai penghormatan tertinggi dari wilayah api yang tidak berujung untuk pengorbanan senior Hun Tianhao ini." Feng Wan-er hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berpamitan lalu keluar dari dalam istana besar. Sekarang yang tertinggal di dalam istana ini hanyalah seorang Yanji dan juga Sun-er. Detik berikutnya raut wajah Yanji telah nampak cukup aneh. Mengetahui hal seperti itu membuat Sun-er tidak menahan diri lagi untuk langsung bertanya, "Senior Yanji, sebenarnya ada apa? Mungkinkah ada sesuatu yang telah kau pikirkan?" Yanji pun tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Nyonya Sun-er, beberapa hal yang aneh sering terjadi akhir-akhir ini karena keberadaan Mu Feng dan juga Xiao Xifan. Wilayah api yang tidak berujung kita selalu bisa berhubungan dengan kekuatan-kekuatan besar dari dunia hantu. Tapi selama 1 bulan terakhir ini, tampaknya mereka tidak bisa berkomunikasi dengan dunia hantu." Sun-er pun hanya bisa menyipitkan matanya dengan raut wajah yang serius dan kemudian dia bertanya, "Bagaimanakah dengan portal dimensi dari wilayah api yang tidak berujung menuju dunia hantu?" Yanji menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sebenarnya ada yang aneh juga dengan portal dimensi itu. Aku tidak bisa masuk ke dalam dunia hantu melalui portal dimensi ini, dan sepertinya hal itu telah ditekan oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Karena begitu kita masuk ke dalam portal dimensi, maka kita akan terpental kembali oleh kekuatan dahsyat yang tidak bisa dijelaskan." Sun-er pun kemudian mengatakan, "Jika begitu tolong panggil Xiao Xifan dan juga Mu Feng. Aku ingin bertemu dengan mereka." Yanji hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baik nyonya." Segera setelah itu dia meninggalkan istana besar ini. Detik berikutnya sebuah fluktuasi telah muncul di dalam istana besar dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi sebuah lubang hitam, lalu terdengar suara dari dalamnya. Apa sebenarnya yang membuat istriku Sun-er terlihat panik seperti itu? Sesosok orang yang cukup tampan tiba-tiba saja keluar dari dalam lubang tersebut. Melihat hal seperti ini membuat Sun-er cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Kakak Xiaoyan?" Sun-er kemudian berlari dan dia pun memeluk tubuh dari Xiaoyan sambil mengatakan, "Kakak Xiaoyan, akhirnya kau kembali juga. Sun-er sangat merindukan dirimu." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mencium istri tercintanya ini. Detik berikutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada lubang hitam yang berada di belakangnya sambil mengatakan, "Keluarlah, kau tidak perlu takut." Setelah Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, sosok wanita cantik yang tidak lain adalah Yun Yun juga keluar dari dalam lubang hitam. Pandangan matanya melihat pada Sun-er dan kemudian dia mengatakan, "Saudari Sun-er, lama kita tidak berjumpa." Tubuh dari Sun-er tiba-tiba saja membeku karena dia seolah tidak percaya bahwa Xiaoyan akan membawa seorang Yun Yun kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Namun pada akhirnya Sun-er pun segera mendekati Yun Yun dan kemudian dia mengatakan, "Saudari Yun Yun, selamat datang di wilayah api yang tidak berujung. Mari, aku akan membawamu berjalan-jalan dan memperkenalkan tempat ini." Sun-er kemudian menggandeng tangan dari Yun Yun dan menariknya untuk keluar dari dalam istana besar ini sambil meninggalkan Xiaoyan. Menyaksikan bahwa Sun-er dan juga Yun Yun telah akrab serta akur membuat Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Hahaha, istriku Sun-er memang baik hati." Baru saja Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, api emas tiba-tiba saja muncul entah dari mana dan kemudian hal itu pun mengenai tubuh dari Xiaoyan. Lalu ada suara yang bergema di dalam istana ini, "Kakak Xiaoyan, kau benar-benar orang yang serakah." Xiaoyan hanya bisa terbatuk setelah terkena serangan dari api emas. Namun dia tidak peduli. Yang penting, 4 wanitanya saat ini bisa akur dan juga baik-baik saja.
Hal itu sudah membuat Soyen cukup puas. Tubuh Soyen benar-benar berantakan setelah dia terkena serangan api emas milik Sun-Er. Detik berikutnya, pintu dari istana besar ini buru-buru terbuka dan kemudian ada suara yang cukup familiar. Yang tidak lain itu adalah Xiao Shivan. Nyonya Sun-Er, ada urusan apa? Anda memanggil kami ke tempat ini. Pandangan mata dari Xiao Shivan, Mu Feng, Xiao Gui, dan juga yang lainnya melihat pada istana ini, namun tidak menemukan Sun-Er dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, Mu Feng tiba-tiba saja melihat sosok dari Soyen yang sudah cukup berantakan, dan kemudian dia mulai mendekat sambil mengatakan, "Soyen, sebenarnya kau telah datang. Ada apa denganmu? Kenapa kau benar-benar kacau seperti ini? Bagaimana mungkin pemimpin agung dari wilayah api yang tidak berujung datang dengan penampilan yang gosong-gosong seperti terkena ledakan api?" Soyen pun segera terbatuk. "Apa kau ini, Mu Feng? Sudahlah. Sebenarnya ada apa kalian semuanya datang ke tempat ini?" Xiao Shivan melangkah maju dan kemudian dia berkata pada Soyen, "Begini, baru-baru ini koneksi kita antara wilayah api yang tidak berujung dengan dunia hantu tiba-tiba saja terputus. Nyonya Sun-Er memanggil kita kemari. Sepertinya ingin membahas tentang masalah itu lebih detail." Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Xiao Shivan. Detik berikutnya Xiao Gui merasakan jantungnya berdebar ketika dia melihat pada Soyen dan kemudian segera mengatakan, "Kakak Soyen, sebenarnya kekuatanmu setiap kali Soyen meninggalkan wilayah api yang tidak berujung dan kemudian kembali, pasti peningkatan kekuatannya sangat mengejutkan orang-orang." Soyen hanya tersenyum sambil berkata, "Aku sebenarnya berhasil menaklukkan api suci peringkat ketiga." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Mu Feng, Xiao Shivan, dan juga Xiao Gui cukup kaget. "Apa? Kakak Soyen, kau benar-benar mendapatkan api suci peringkat ketiga?" Soyen pun hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Sudahlah. Kita tidak perlu membahas tentang hal itu. Mari kita bahas masalah tentang dunia hantu. Bukankah selama ini portal dimensi antara dunia hantu dan juga wilayah api yang tidak berujung kita selalu stabil, dan bagaimana terjadi masalah tentang portal itu?" Mu Feng menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali. "Aku sendiri sebenarnya juga tidak paham, namun situasi seperti ini telah berlangsung lebih dari 1 bulan." Soyen kemudian berkata, "Mu Feng, jika begitu, tolong kau pergi ke gedung penjualan intelijen luar angkasa dan dapatkan informasi yang berada di dalam tempat itu. Siapa tahu mereka berhasil mendapatkan informasi tentang dunia hantu. Sementara senior Xiao Shivan, tolong bawa aku ke portal dimensi yang terhubung dengan dunia hantu." Mu Feng dan juga Xiao Shivan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Mu Feng pun segera meninggalkan tempat ini, sementara Soyen telah dibawa oleh Xiao Shivan menuju portal dimensi yang terhubung dari wilayah api menuju dunia hantu. Pada saat ini mereka telah tiba di sebuah portal batu yang sangat besar. Xiao Shivan kemudian berkata, "Ini adalah portal dimensi yang telah kita bangun bersama dengan orang-orang kuat dari dunia hantu dan telah menghubungkan tempat ini menuju dunia hantu. Selama ini tidak pernah terjadi masalah tentang portal ini, tapi sekarang sepertinya masalahnya cukup rumit." Soyen kemudian berkata, "Mungkin aku harus masuk dan melihat apa yang telah terjadi pada portal ini." Xiao Shivan menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku menduga hal ini disebabkan oleh besarnya tekanan penyegelan yang diberlakukan oleh beberapa orang kuat, dan orang itu telah mengisolasi portal dimensi ini. Kita pernah mencoba masuk sebelumnya, namun kita langsung terpental oleh kekuatan yang tidak terduga, dan kekuatan itu benar-benar tirani. Tolong kau tidak mengambil resiko tentang hal ini." Soyen kemudian berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Ancaman seperti itu tidak akan pernah mengganggu diriku." Setelah mengatakan hal seperti ini tanpa ragu lagi, Soyen langsung masuk ke dalam portal batu yang berada di hadapannya. Soyen pada saat ini telah bisa menemukan bahwa di dalam tempat ini telah dipenuhi oleh energi-energi yang sangat jahat. Namun hal seperti itu tidak berpengaruh pada Soyen karena dia telah melindungi tubuhnya menggunakan api suci. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya
Dengan raut wajah terkejut dia mengatakan sebenarnya ini adalah energi dari ras jahat asing. Bagaimanapun juga Soyen memiliki hubungan yang cukup dekat dengan dunia hantu karena di sana ada gurunya yaitu Tuan Pemakan Jiwa dan juga teman dekatnya yaitu Duan Qifei. Apabila sampai dunia hantu diserang oleh ras jahat asing, maka Soyen tidak akan pernah tinggal diam. Detik berikutnya, Pum! Sebuah ledakan energi telah muncul di dalam tempat ini. Dan kemudian pilar batu hitam yang sangat besar tiba-tiba saja muncul. Ada gelombang kuno yang sangat menakutkan dari pilar batu hitam itu. Dan bahkan sepasang mata yang jahat kini telah muncul di atas pilar batu. Hal ini kemudian memelotot pada Soyen lalu mengerahkan gelombang jahat yang luar biasa untuk mengikis tubuh dari Soyen. Pilar batu kemudian mengeluarkan sebuah suara, penyusup, mati saja kau di dalam tempat ini. Bola energi hitam tanpa ragu lagi langsung meluncur ke arah Soyen. Sementara Soyen telah mengaktifkan kekuatan petir dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan sulit dipercaya bahwa tempat ini ternyata telah tersegel oleh ras jahat asing. Detik berikutnya Soyen melambaikan tangan, kekuatan petir yang dahsyat telah langsung meluncur dan kemudian menghancurkan bola energi hitam tersebut. Ledakan yang sangat besar pun terjadi di dalam tempat ini dan kemudian Soyen dengan cepat melarikan diri dari dalamnya. Beberapa sosok berjubah hitam tiba-tiba saja muncul di dekat dari pilar batu dan kemudian pilar batu itu pun mengeluarkan sebuah suara. Cepat kau pergi untuk memberitahu Tuan bahwa ada orang kuat dengan atribut petir mencoba menerobos tempat ini. Namun aku telah berhasil mengusirnya. Sosok berjubah hitam itu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian menghilang dalam seketika. Sementara Soyen yang telah keluar dari dalam portal dimensi kali ini membuat Xiao Zifan buru-buru bertanya, bagaimanakah? Apakah kau telah menemukan masalah yang berada di dalam tempat itu? Soyen menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku telah menemukan sesuatu yang aneh, tapi mari kita tunggu saja sampai Mufeng benar-benar kembali dari gedung penjualan intelijen luar angkasa. Meskipun Soyen mengetahui tentang hal ini, tapi dia tidak ingin buru-buru memberitahukannya pada Xiao Zifan. Takutnya mereka malah menjadi tegang. Detik berikutnya, Xiao Zifan melihat pada Soyen sambil berkata, Soyen, mari ikutlah bersama dengan diriku untuk menuju ruang rahasia. Karena ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan pada dirimu. Soyen pun pada saat ini raut wajahnya terlihat penasaran sebenarnya apa yang dikatakan oleh Xiao Zifan ini. Kenapa harus menuju ruang rahasia? Namun Soyen hanya menurut dan kemudian dia mengikuti Xiao Zifan. Sementara Xiao Gui hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, ayah, apakah dia sebenarnya sudah memutuskan untuk mengatakan hal itu kepada kakak Soyen? Tidak lama kemudian mereka telah benar-benar tiba di dalam ruang rahasia yang sangat tertutup rapat. Dan tidak seorang pun yang berada di luar akan mengetahui apa yang dibicarakan orang-orang yang berada di dalam ruang rahasia ini. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Xiao Zifan dan kemudian dia berkata, Senior, sebenarnya apa yang kau katakan? Kenapa harus sampai berada di dalam ruang rahasia seperti ini? Xiao Zifan kemudian mengatakan, Soyen, bagaimanapun juga dunia hantu harus dipertahankan. Jika sampai dunia hantu runtuh, maka dunia bawah kegelapan juga akan runtuh. Karena di dalam dunia hantu ada pintu masuk untuk menuju dunia bawah kegelapan. Soyen pun cukup terkejut luar biasa dan sontak dia berkata, apa? Di dalam dunia hantu sebenarnya ada pintu masuk untuk menuju dunia bawah kegelapan? Kali ini, ras jahat asing telah mengetahui bahwa leluhur dari klan Xiao telah tertidur di dalam dunia bawah kegelapan. Jika sampai dunia hantu dipenuhi oleh orang-orang dari ras jahat, maka kemungkinan mereka sedang mencari keberadaan dari pintu masuk menuju dunia bawah kegelapan itu. Memikirkan hal seperti ini saja membuat hati dari seorang Soyen menjadi tidak tenang. Karena begitu ras jahat asing menemukan pintu masuk menuju dunia bawah, maka klan Xiao yang bersembunyi di dalam sana benar-benar berada dalam bahaya yang besar. Soyen pun kemudian berkata, kumpulkan para tetua, kita akan segera mengadakan pertemuan. Perjalanan ke dunia hantu, kita tidak boleh membuat kesalahan apapun. Begitu Mufeng kembali dan mendapatkan informasi yang tepat, maka kita akan segera bertindak.
Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Xiao Sivan dan juga Xiao Gui hanya bisa saling pandang satu sama lain, dan kemudian mereka pun berkata di dalam hatinya, mungkinkah dunia hantu benar-benar diserang oleh ras jahat asing? Tapi kenapa selama ini kita tidak mendapatkan informasi apapun dari dalam sana? Entah itu permintaan bantuan atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia hantu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mufeng juga akan kembali untuk membawa berita bahwa dunia hantu memang telah diserang oleh ras jahat asing? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.